Kami dari kelompok 1 dari kelas 12 IPA 1. Di sini kami akan melakukan ujian praktikum fisika yang berjudul Gerak Parabola. Saya Aulia Fauzia, nomor absen 4. Saya Sania Siti Sarah, nomor absen 30. Saya Putri Witan Apriliani, nomor absen 27. Saya Amar Jata Basa Putra, nomor absen 02. Adapun tujuannya yaitu 1. Mengamati lintasan gerak parabola. Yang kedua, mendeskripsikan hubungan antara kecepatan awal dengan ketinggian maksimum dan jarak mendatar maksimum secara kualitatif. Yang ketiga, mendeskripsikan hubungan sudut elevasi dengan ketinggian maksimum dan jarak mendatar maksimum. Adapun alat dan bahan yang diperlukan dalam praktikum ini yaitu ada meteran, kemudian ada paku dan botol air mineral 1,5 liter. Lalu ada juga busur dan juga penggaris. Dan terakhir adalah sedotan dan juga air. Landasan teori dari praktikum gerak parabola yaitu Gerak parabola merupakan gabungan dari penerapan gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan, dengan gerak lurus beraturan sebagai sumbu X dan gerak lurus berubah beraturan sebagai sumbu Y. Gerak ini adalah perpaduan gerak pada dua sumbu yaitu X dan Y dengan elevasi tertentu. Biasanya gerak ini disebut juga dengan gerak peluru yang lintasannya seperti setengah lingkaran. Namun, tidak semua gerak peluru memiliki lintasan parabola atau berbentuk setengah lingkaran. Ada beberapa gerak peluru yang telah memiliki gerakan tertentu sehingga lintasannya hanya berbentuk seperempat bola. karena gerak parabola merupakan kombinasi GLB dan GLBB, sehingga pada sumbu X berlaku persamaan X sama dengan Vx dikali T. Sedangkan pada sumbu Y berlaku persamaan Vy sama dengan V0Y plus minus GT. Vy kuadrat sama dengan V0Y kuadrat plus minus 2GH. Dan H sama dengan V0Y dikali T plus minus setengah GT kuadrat, di mana plus ketika benda dipercepat atau lintasan turun dan minus ketika benda diperlambat atau lintasan naik. Pertama-tama kita siapkan terlebih dahulu alat praktikum dengan langkah-langkah berikut ini. Isi botol air mineral sampai penuh. Ketika sudah penuh, lalu tutup botol tersebut. Selanjutnya, lubangi tutup botol dengan paku. Masukkan sedotan ke dalam lubang hingga sedemikian rupa. Seperti ini. Setelah itu, barulah kita lakukan praktikumnya. Miringkan botol hingga membentuk sudut 45 derajat. Kemudian tekan botol dengan kualitas sangat lemah. Kemudian dengan kualitas lemah. Kemudian dengan kualitas sedang. Kemudian dengan kualitas kuat. Kemudian dengan kualitas sangat kuat. Dengan tekanan sedang dari 15 derajat. Kemiringan 30 derajat. 45 derajat. 60 derajat. 75 derajat. Ini tabel data percobaan pertama. Dan ini tabel data percobaan kedua. Selanjutnya, kami akan menjawab pertanyaan yang terdapat pada LKS. Pertanyaan nomor 1. Bagaimana lintasan air yang keluar dari lubang pada sedotan tersebut? Jawabannya adalah lintasan air yang keluar dari lubang sedotan tersebut membentuk lintasan melengkung.
Nomor 2, apa tujuan menekan botol dengan kualitas tekanan yang berbeda-beda? Jawabannya adalah tujuan menekan botol dengan kualitas tekanan yang berbeda-beda adalah untuk mengamati hubungan antara kualitas tekanan dengan jarak maksimum lintasan air. Nomor 3, gambarkan lintasan air berdasarkan tabel data pengamatan 1 dan tabel data pengamatan 2. Ini merupakan tabel data pengamatan 1. Dan ini tabel data pengamatan 2. Berdasarkan kedua tabel data tersebut, dapat dibuat grafik seperti ini. 4. Sebutkan faktor-faktor yang menentukan ketinggian maksimum dan jarak mendatar maksimum yang dicapai air dalam percobaan ini. Jawabannya, faktor yang menentukan ketinggian maksimum dan jarak mendatar maksimum dalam praktikum ini adalah kualitas tekanan terhadap air dalam botol dan kemiringan sudut yang dibentuk oleh botol. Kesimpulan yang dapat diambil dari praktek gerak parabola ini adalah yang pertama, ketinggian maksimum dan jarak jauh mendatar maksimum dipengaruhi oleh kualitas tekanan atau kecepatan awal dan sudut elevasi yang dibentuk oleh botol terhadap bidang datar. Yang kedua, semakin kuat tekanan terhadap botol atau semakin besar kecepatan awal, maka semakin jauh jarak mendatar maksimum dan semakin besar nilai ketinggian maksimum. 3. Semakin besar sudut elevasi yang dibentuk oleh botol terhadap bidang datar, maka semakin pendek jarak mendatar maksimum dan semakin besar nilai ketinggian maksimum. Sudut elevasi dan kecepatan awal sangat berpengaruh terhadap tinggi maksimum dan jarak mendatar maksimum yang ditempuh oleh suatu benda dalam gerak parabola. Tanpa adanya sudut elevasi juga kecepatan awal, kita tidak bisa menghitung jarak dan tinggi maksimum. Sekian praktikum fisika dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.